nggak pernah ya gitu opening nggak pakai kopi. Wah, itu tuh kayaknya memang ciri khas nanti ya, bakal gitu. Cikal bakal ciri khas BB dengan Bisa jadi ciri khas, bisa jadi kita udah kena lambung duluan, Pak. Itu yang bahaya. Anjir. Oke, ini ngomong-ngomong Bentar lagi Ramadan ya? ada tamu yang bakalan datang kan habis ini 1 bulan lagi ya. Siapa? Ramadan. Iya. Kemarin sempet aku mau bikin puisi tentang Ramadan. Bahwasanya emang sebuah bulan yang kita rindukan gitu. Tapi tak pernah kita membuat diri kita itu sadar dengan kedatangannya, dengan Tuhan memberikan sebuah alasan kenapa Ramadan itu 1 tahun sekali. Enaknya apa gitu? Ketika ada Ramadan kita tuh punya satu tempat di mana kita tuh merenung. Bayangin gitu. Kalau aku sih di bulan Ramadan tuh beda, Pak. Bedanya itu apa? Kayak ngerasa setiap hari itu hari Jumat. Benar tenang loh, di antara hari yang lain. Bener. Jumat itu hari paling tenang. Makanya aku bersyukur sih bisa libur hari Jumat. Di lain sisi aku malas gitu. Kenapa? Karena harus Jumatan. Iya. Tapi di lain sisi tenang. Hawanya itu tenang gitu ketika jadi di hari itu aku bisa ngerjain hal-hal di luar kerjaan harianku. Kan kerjaan harianku kan cuma jaga ini kan outlet gitu. Tapi kan ketika aku di hari Jumat enaknya itu aku bisa ngelakuin editing dan lain-lain gitu. Ya itu sih enaknya. Kayak Tapi bulan gak Ramadan enaknya tuh sebagai temenmu itu ngingetin sih bahwasanya kamu udah absen 3 kali tuh wah bahaya. Jadi aku ngingetin. jangan buka buku dosa dong, hei. bukan buku dosa. Sekali lagi pindah agama ya. Udah 3 kali absen gitu. Jadi saya harus ngingetin gitu. Malas, Pak. Malas gara-gara ini yang khutbahnya itu loh. Tapi kadang aku ngingetin Nah, anjir ngobrolin khutbah nih. bentar. Udah Aku lama kan? ngingetin orang, ngingetin siapapun untuk sholat di hari Jumat itu kadang saya juga merasa dosa. Kenapa? Ya di situ ada yang sudah mempunyai tugas dari strukturalnya itu bahwasanya ada yang menilai baik dan buruk. Tapi ketika saya bilang kayak gitu saya menyesal sebetulnya. Kenapa saya harus ikut menilai orang gitu loh? Tapi karena memang dalam hukum Islam juga kamu udah 3 kali tidak sholat, jadi saya berusaha untuk mengingatkan meskipun itu keras. Kenapa nggak langsung ambil pisau langsung bunuh, kan halal darah ya, Pak? Apalagi dibakar gitu. Oh iya, sama kamarnya kalian. Anjir. Nah ini bisa menyangkut khutbah ini, bisa menyangkut khutbah. Oh iya, Iya. Jumatan rumah dibakar halal gitu. Gila sih itu yang khutbah. Aku masih kesal sama khutbah Jumat. Kapan gitu? Bayangin khutbahnya itu bilang gini, Pak. Khotibnya itu bilang gini. Kita ini berada di zaman miniatur. Makanya anak-anak kita susah diatur. Lah korelasinya di mana? Terus dia jelasin dong. Kenapa kayak Itu gitu? pros tur gitu kan maksudnya. Enggak, dia cocok logi, Pak. Dia cocok loginya gini. Jadi miniatur itu singkatan dari mini. Mini itu artinya mini. Ya itu gak ada artinya dong, sama aja gitu kan. Atur itu artinya susah diatur. Sejak kapan atur artinya susah diatur? Di KBBI tidak ada gitu kan. Kesel aku. Makanya anak-anak kita susah diatur karena kita ini sudah masuk zaman miniatur. Perasaan revolusi industri udah 4.0 deh, bukan miniatur. Ya gak sih, kita udah punya smartphone loh, semiskin-miskinnya orang gitu. Aduh, di situ aku orang lain denger itu malah pergi ke warung beli rokok. Takut sesat, aku pusing gak? Sejak kapan miniatur, definisi miniatur ini? Wikipedia kesal itu denger khutbah itu. Ya mungkin tuh niatnya kan berpuisi gitu loh, tur gitu. Akhirnya dengan tur gitu. Biar rimanya nyambung ya, nggak klise gitu aja. Ya, keren, bapaknya puitis aja. Jadi dapat lah nanti kan ini pakaiannya puitis. Iya, Pak Sapardi versi light. Facebook light ada. Sekarang ini Pak Sapardi versi light. Puisinya nggak nyambung. Malah orang yang dengerin khutbahnya bukannya termotivasi sama khutbahnya itu, malah bingung gitu mempertanyakan. Jadi balik Jumatan itu langsung pada buka Wikipedia itu nyari definisi miniatur. Bagus lah. Ini ngomong-ngomong tentang khutbah ya Ramadan. Bahwasanya 1 bulan lagi ya Ramadan tiba. Apa yang hal-hal kamu rindukan di dalam 1 bulan penuh gitu kita melakukan dan segala hal dalam agama kita? Bagiku Ramadan itu adalah petualangan.
petualangan. Petualangan nyari takjil. Oh. Salah satunya tuh ya. Sama. Enggak salah satunya, itu satu-satunya mah. Satu-satunya itu. Sampai tahu mana yang takjilnya enak. Wah, ya. enggak, kita sampai bikin grup. Serius, aku selama Ramadan 3 kali Ramadan di Pare, di Kediri itu. Setiap bulan Ramadan aku selalu bikin grup pencari takjil. Isinya tuh dulu itu aku, Hanif sama si Henry. Kita 3 orang di grup itu. Jadi kita keliling, Pak. Aku ke masjid ini, kamu ke masjid sana, kamu ke masjid sana, dan kita ngumpulin informasi kapan takjil di sini. Serius. Jadi setiap hari kita tahu informasi takjil itu hari ini di masjid mana. Woi, di jalan ini cuy, sekarang hari ini gitu. Jadi kita ke jalan sana, makan bareng, nanti pulang gitu. Tarawihnya mah gak ikut. Pulang aja gitu. Jadi satu prestasi itu. Oh, satu prestasi. Dan alhamdulillah sebulan kita nggak keluar duit buat buka puasa. Sahur juga ya, bisa kan? Double kan bisa di takjil, kuenya kan bisa dibawa pulang kan? Iya, pasti. Pasti kita selalu sediakan tong kresek. Kalau aku bukan takjil ya, karena dulu waktu di perantauan di Papua itu kan, satu hal yang saya rindukan sekarang itu saya nggak bisa taraweh pindah-pindah cuy. Kalau dulu saya suka, jadi Kenapa nggak bisa? dalam 1 bulan itu saya bisa sampai 20 musola yang aku samperin, dan saya itu cuma satu yang mau saya cari. Apa? Perbedaan. Perbedaan ternyata habis dapat satu Ramadan di sana, ternyata MUI di Mimika atau Timika itu memutuskan disetarakan atau disamakan. Emang Karena- beda-bedanya kenapa? Rokaatnya. Iya, saya cari yang banyak gitu loh. Masya Allah. Wah, kita ternyata berseberangan ya. Iya. Kalau aku cari yang 14 rakaat malah. Biar cepet. Satu. Soalnya habis tarawih langsung main PS. Nah, boleh nih. Rencana kita ke depan. Apa? Main PS. Main PS habis tarawih boleh lah. Iya, Boleh, kan boleh. kita kerja kan belum puasa ngapain lagi gitu loh. Boleh main PS ya. Kita Streaming kan pagi PS. juga nggak apa-apa. Streaming PS PS di YouTube. Ya dulu itu aku suka. Boleh Jadi lah. pindah-pindah ya. Setiap kali taraweh itu saya selalu pindah dari masjid satu musola gitu. Ya itu cuma mau tahu di mana masjid yang mau pakai yang rokaat yang lebih banyak. Gitu. Kan dulu definisi saya itu seperti Aku juga beli nyari. baju gitu loh. Semakin banyak? Iya, semakin mahal banyak berarti Semakin mahal harganya, semakin ada kualitasnya. Iya, sebetulnya seperti itu korelasinya. Semakin banyak Heeh. rokaatnya semakin banyak pahalanya. Ya dulu gitu. Usut saya cari, saya tanya ke yang lebih lama tinggal di sana, terus kepada pemuka agama di sana. Ternyata MUI di kabupaten itu memutuskan Untuk bisa meratakan. sama ratakan karena kita semua perantauan gitu kan, dan besoknya harus kerja lagi seperti itu. Oke lah, akhirnya saya di situ berhenti di Ramadan kedua. Saya Aku juga sama cari sih. yang enak aja tempatnya gitu. Kalau aku juga sama nyari masjid. Tapi bukan masalah nyari rokaat, Pak. Takjil lagi. Kuenya. Kan biasanya ada tuh ya yang ngasih buat orang tadarusan kan ya. Iya, iya. Yang tadarusnya mah teman kita gitu. Kita yang tinggal makan aja gitu. Jadi disediain kopi, rokok enggak gudang garam sih. Kalau bulan puasa itu pasti rokok. Terus kalau enggak sesajen itu. pas teman kita lagi darus, seolah-olah kita itu yang darus gitu ya. Ketika ada yang datang lagi, silakan duluan gitu ya. Kita tuh kayak nungguin ngantri gitu, tiba-tiba Ada yang mau ngaji. pas teman kita udah selesai gitu. Enggak, aku enggak pakai kata-kata. Pakai tindakan. Langsung kamar mandi. Jadi langsung gantian gitu. Kalau aku enggak, kan kita nungguin nih 2 orang awalnya kan. Saya yang darus, kamu contohnya yang ngaji. Ada nih bapak-bapak atau siapa mau ngaji. Sosokan kita itu ngalah. Monggo Pak, duluan nih. Habis itu aku tinggal. Kan udah darus, udah sama dengan ngaji kan. Bedanya enggak pakai speaker aja. Iya. Boleh lah kita streaming nanti tadarus. Itu hal yang kita Kita- rindukan ya, iya. benar-benar dalam Ramadan hal yang paling saya rindukan. Kalau dulu itu waktu kecil ya, bulan Ramadan adalah ajang bisnis untukku. Karena jualan petasan. Jadi beli petasan segepok itu bisa bisa dijual lagi gitu. Bayangin beli petasan segepok, petasan korek segepok itu 5.000 Pak di pasar. Kita jual lagi 1.000 itu dapat 10. Itu bisa jadi 15. Bisa 15.000, 20.000. Wah, tuh. Dan itu nggak dimakan uangnya. Beliin petasan lagi, putar modal gitu kan. Sampai bulan puasa beres gitu kan, pas H-3 lebaran beli baju.
Memang saya juga pengusaha sejak kecil. Sebetulnya. Sebetulnya itu. Tapi belum disadari nih. Bukan belum disadari, nggak punya privilege buat bikin modal buat ke bisnis yang lebih gede aja itu sih sebenarnya. Kalau pemikiran udah ada. Oke, apa lagi nih ya kira-kira yang perlu kita nostalgia soal kerinduan di dalam Ramadan. Lagu Maher Zain. Ramadan. Oh iya, Ramadan itu bakal pasti. iya, Yang bakal tadinya berkumandang lagi nih. Oh pasti itu di kafe-kafe itu yang biasanya nyetelnya lagu Happy Asmara, Los Doldang itu ganti semua. Kalau nggak cinta satu malam ganti ya. Ini zaman kapan anjir cerita satu malam? Gila ini. Anda ngobrolin periode 90-an sama anak 2000-an. Ya kan beda versi ya, Man. Itu TikTok versi lah gitu. Heeh. Jadi TikTok itu sebenarnya terinspirasi dari situ, dubbing itu. Ini dia viral loh film Sinta dan Jojo itu. Iya. Padahal dia cuma goyang-goyang, nggak nyanyi, dia nggak nyanyi. Tapi dia yang viral aja. Dan kita minta itu lewat inframerah sama Bluetooth. Paling canggih itu dulu Bluetooth. Satu kebanggaan sih punya HP Motorola yang lipat. Gila. Pesan-pesan untuk Ramadan. Pesan-pesan untuk Ramadan ya karena temanku namanya Ramadan kayaknya aku nggak berpesan deh. Sering ketemu ya. Sering ketemu. Banyak soalnya ada Muhammad Ramadan gitu kan. Ada banyak loh yang ujung-ujung Ramadan itu. Ridho Ramadan. Iqbal Ramadan, Ridho Ramadan. Junaidi Ramadan. Tapi gak ada korelasinya juga. Oke, terima kasih. Ini Oh, aja. ada lagi. Aku punya teman Marcel Ramadan. Marcel Ramadan. Bayangkan. Bayangkan namanya. Yang satu- Jonathan, saya juga punya Jonathan Ramadan. Wah, gila itu. Maksudnya kayak wah, yang satu ini menggambarkan namanya tentang Islami gitu, bulan Ramadan itu. Yang satunya liberal gitu. Ada lagi Apa lagi? anak tetangga saya di perantauan. Muhammad Christian. Bukan, Miracle. Lo Ahmad Miracle sih. itu merek aqua sih kalau sekarang. Merek air mineral ini apa yang khasiatnya mantap katanya. Padahal air galon juga sama aja air itu. Ya paling Itu itu ya. aja sih. Ramadan. Ya, Pokoknya kita kita menyambut aja di podcast Ramadan ini hanya buat sambutan bahwasanya Ramadan bagi kita itu sangat penting ya. karena Bagian ada dari takjil. perjalanan hidup, satu takjil dan saya merindukan taraweh. taraweh banyak tempat. Kalau saya nyari tempat yang banyak. Takjil ya. Takjilnya bukan takjilnya, kuenya buat orang tadarus. Sayanya makan tadarus. Ini udah diwakili. Oh iya. Itikaf di masjid dapat pahala kan. Ya, makanya saya itikaf aja gitu. Jadi nggak mau ngambil pahala orang untuk baca tadarus. Jadi cukuplah bagiku gitu. Jadi baik kita manusia kan ngerasa cukup. ini keresahan kita ya. Nggak resah anjir, Anda resah Ramadan datang. Enggak, maksudnya keresahan kita bagaimana kita tidak bisa mengulang hal-hal itu lagi. Kan kerinduan, tapi kita juga resah loh. Kita nggak bisa melakukan itu lagi. Gitu. Oke, tunggu di konten selanjutnya kita bakal bikin video tutorial cara mencari masjid yang takjilnya banyak dan bagaimana menyusun planning untuk jadwal masjid-masjid itu. Nanti bakal saya lampirkan Excel jadwal takjil di setiap masjid di satu daerah. Siap. Enggak lah. Oke. Komen ya. Rilis sebelum bulan puasa. Oke, thank you. Sekarang juga sebelum berpuasa. Sekarang juga sebelum berpuasa. Ya habis inilah. Ya udah, dadah. Dah.